Kabupaten Bojonegoro adalah satu dari 29 buah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Ibu kota Kabupaten Bojonegoro adalah kota Bojonegoro. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tuban di utara, Kabupaten Lamongan di timur, Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Ngawi di selatan, serta Kabupaten Blora di barat. Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 27 kecamatan yang dibagi lagi atas 7 kelurahan dan 420 desa. Salah satu di antaranya adalah Desa Margomulyo. Dusun Jepang, salah satu dusun dari 9 dusun di Desa Margomulyo yang berada di kawasan hutan. Memiliki luas 74,733 hektar. Jaraknya sekitar 4,5 km dari ibu kota kecamatan Margomulyo, 69 km arah barat daya kota Bojonegoro, dan 259 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Untuk mencapai Dusun Jepang cukup mudah, karena jalan kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi melewati wilayah Margomulyo. Daerah Margomulyo merupakan daerah dataran rendah yang memiliki bukit-bukit yang tidak terlampau tinggi. Tanahnya agak gersang karena mengandung kapur dan bebatuan lainnya. Kondisi alam yang kurang menguntungkan itu membuat masyarakat di daerah ini harus bekerja keras di dalam mengolah lahan tanahnya untuk dijadikan lahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan mereka. Sesuai dengan kondisi agroklimat dan sifat tanahnya, maka selain hutan jati milik perhutani, pertanian rakyatnya lebih banyak menanam jagung, cabai, kacang tanah. Ada juga persawahan padi yang tidak terlampau luas. Di Dusun Jepang inilah kita dapat menjumpai sebuah kelompok yang masih memegang perilaku budaya leluhur. Berbaur dengan masyarakat lainnya dengan akrab, mereka dikenal dengan sebutan masyarakat Samin. Samin adalah bukan tradisi, bukan pula agama, melainkan perilaku. Setiap hendak mengeluarkan perkataan, kalimat harus ditata sedemikian rupa agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Selain di Margomulyo, Bojonegoro, keluarga Samin atau mereka lebih suka disebut sebagai Wong Sikep dapat dijumpai di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Makin ke barat, mereka berbaur dengan masyarakat di wilayah Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Blora, Kudus, dan Pati. Keluarga Samin tidak memperlihatkan corak eksklusif maupun tertutup. Pada masa lalu memang penampilannya sedikit berbeda, yakni para lelakinya memakai baju hitam, lengan panjang, tanpa kerah. Sedangkan kaum wanitanya memakai kebaya berlengan panjang dan berkain sebatas mata kaki. Namun di zaman sekarang sangat sulit untuk membedakan mana yang orang Samin, mana yang bukan, sebab mereka sama seperti kita dalam cara berpakaian. Sejarah Mbah Harjo Kardi, petinggi, pemimpin masyarakat Samin di Desa Jepang, Margomulyo. Mbah Harjo Kardi merupakan generasi keempat dari tokoh Saminisme yang meneruskan tradisi dan budaya leluhur mereka di daerah Bojonegoro. Dinamakan ajaran Samin karena pencetusnya bernama Ki Samin Suro Sentiko yang lahir pada tahun 1859 dengan nama Raden Kohar di Desa Ploso, Kediren, Randu Belatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Samin Suro Sentiko memperluas ajaran yang lebih dahulu ditanamkan oleh ayahnya bernama Raden Surowijoyo, dikenal sebagai Samin Sepuh. Raden Surowijoyo yang keturunan ningrat yang hidup serba kecukupan meninggalkan keraton dan membentuk kelompok yang dinamakan Tiang Sami Amin, yang filosofinya adalah kebersamaan gotong royong.
isalinwe napi yaku pamiarsan. Ajaran Samin bersumber dari agama Hindu Dharma yang diterapkan dengan cara menghafal ajaran tersebut dalam bentuk tembang mocopat dan gancaran, sejenis prosa, karena pada masa lalu mereka anti belajar membaca dan menulis. Tokoh Semar sebagai dewa yang menjelma dalam kehidupan manusia dan senantiasa menaungi kehidupan para satria pembela kebenaran merupakan tokoh yang dipuja oleh Mbah Harjo. Dahulu Mbah Surontiko tidak mau membayar pajak pada zaman penjajahan Belanda karena yang memerintah bukan bangsa Indonesia sendiri. Tujuan menolak membayar pajak adalah perang yang tidak tampak. Ibarat tom sumuruping banyu atau jarum yang masuk air. Perang yang tidak menggunakan senjata, sebab Mbah Surontiko tidak mau membunuh orang dan harus sabar. Rumah. Samin tidak anti modernisasi. Hal itu terbukti pada kondisi rumah Mbah Harjo Kardi, sesepuh Samin ini. Walaupun dindingnya terbuat dari papan jati yang ditata dengan baik, tiang-tiang rumah dari kayu jati pilihan, dan bila kita perhatikan, hubungannya terlihat susunan genteng berkualitas cukup baik. Lantai ruang tamu dan ruang keluarga memakai keramik putih, dan di ruang tamu terlihat seperangkat sofa empuk seperti yang dimiliki keluarga-keluarga modern di kota-kota besar, termasuk adanya sebuah pesawat televisi. Dapur rumah cukup luas, berbagai peralatan seperti panci, baskom, ceret terbuat dari aluminium. Namun masih ada tersisa peninggalan lama dalam cara memasak, yakni dengan cara menggunakan tungku. Tungku terbuat dari batu semen dan bahan bakarnya adalah kayu atau kulit kayu yang mudah ditemukan di sana. Jadi bila masyarakat di kota maupun desa-desa lain bersusah payah antri minyak tanah atau tabung LPG, keluarga Samin ini terbebas dari kesulitan tersebut karena memanfaatkan alam. Mereka tidak menggunakan kompor karena harga minyak tanah mahal dan kebetulan ranting-ranting buat kayu bakar mudah didapat di sana. Tujuannya hanya menghemat, sebuah alasan yang sangat lugu dan sederhana. Pendidikan. Pada saat Belanda masih bercokol, mereka buta huruf disebabkan menolak sekolah. Sekolah dianggap menciptakan bendoro atau kaum elit, bukan rakyat kecil atau kawulo alit. Namun setelah zaman kemerdekaan justru sesepuh Samin sendiri yang resah. Waktu itu dusun Jepang termasuk daerah buta huruf karena belum ada sekolah. Ada sekolah tetapi letaknya jauh di desa Sumberjo. Sungguh kasihan anak-anak kalau sekolah di sana karena harus lewat hutan. Setelah zaman bertambah maju, di dusun Jepang ada sekolah. Semangat masyarakat dusun Jepang dengan didukung Mbah Harjo yang bercita-cita ingin memiliki sekolah dapat terwujud. Secara bersama, sekolah tersebut kini menjadi milik masyarakat 4 dusun, Jepang, Kaligedo, Tepus, dan Batang. Mbah Harjo merupakan pribadi yang menarik dan tidak lepas dari kebiasaan priayi Jawa di dalam menunjukkan identitasnya, yakni memelihara burung perkutut dan memiliki berbagai pusaka bertuah seperti batu mulia, tumbak, dan keris. Salah satu pusaka dari Mbah Harjo merupakan titipan dari Kanjeng Sunan Pakubuwono, Solo. Gamelan yang tengah dimainkan anak-anak ini dibuat sendiri selama 2 bulan. Walaupun buta aksara, sesepuh masyarakat Samin Bojonegoro ini mengenal sekali ilmu pertukangan. Mbah Harjo memiliki keahlian pandai besi. Keahlian lain Mbah Harjo adalah di dalam menemukan sumber air dan menggali sumber air hingga kedalaman 40 meter.
Mbah Harjo juga punya keahlian membuat pupuk kandang dengan mempergunakan mesin pembuat pupuk miliknya. Di bidang pertukangan kayu, Mbah Harjo memperlihatkan kreasinya. Kursi tamu di ruang keluarganya ini juga merupakan hasil buatannya, yang modelnya tidak kalah dengan buatan industri furniture. Gotong royong. Di dalam kehidupan sosial, masyarakat Samin tidak mengenal konsep majikan atau buruh. Artinya tidak ada imbal balik dengan pengupahan berupa uang. Misalnya di dalam menggarap lahan pertanian, tidak dikenal adanya istilah buruh tani. Kerjasama dalam bidang pertanian diwujudkan dalam sebuah tatanan adat, istilahnya sambatan. Nyambat di dalam membangun rumah juga dilakukan, di mana secara bergotong royong warga membantu keluarga yang sedang membangun rumah, mulai dari menggali fondasi hingga rumah siap ditempati. Di dalam mendukung program pemerintah seperti pembangunan jalan, warga desa bersama-sama orang Samin bergotong royong. Trotoar hasil gotong royong hanya ada di dusun Jepang, tidak ditemukan di dusun atau desa-desa lainnya. Kelestarian alam. Pada saat dunia disibukkan dengan slogan-slogan perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup, orang Samin merupakan orang yang paling peduli lingkungan, dan hal ini dibuktikan turun-temurun. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan kayu, mereka hanya mengambil sekedarnya saja, jauh dari niatan untuk merambahnya secara besar-besaran. Masyarakat Samin menyadari bahwa habis atau tidaknya isi dan kekayaan alam tergantung pada pola pemakainya. Apakah dia serakah atau sebaliknya, apakah dia hanya butuh sekedarnya. Orang Samin sangat mendukung toleransi di dalam beragama, walaupun mereka menganut kepercayaan Hindu kejawen. Mereka sangat menghormati dan bahkan membantu kegiatan kaum muslim. Misalnya masjid ini merupakan hasil gotong royong dan sumbangan dari Mbah Harjo Kardi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir berkumandang di angkasa desa Jepang, pertanda masuknya 1 Syawal, di mana kaum muslimin menyambut Hari Raya Idul Fitri setelah berpuasa sebulan penuh. Anak-anak kecil sibuk membuat obor dari bambu. Malam harinya mereka berkeliling desa, menyerukan takbir, menyambut datangnya hari kemenangan. Sementara itu, di dalam rumah Mbah Harjo Kardi, yang penganut kejawen, terlihat juga kesibukan, di mana keluarga Mbah Harjo bersiap-siap akan menyambut kedatangan masyarakat desa yang akan bersilaturahmi keesokan harinya. Pagi hari, di desa Jepang, kaum muslim dan muslimat berbondong-bondong menuju Masjid Al-Huda guna menunaikan sholat Id. Setelah sholat dan khutbah Id selesai, maka jamaah saling berkunjung untuk bermaaf-maafan. Perilaku yang baik dari manusia yang menjadi sesepuh dan panutan warga terpancar pada diri Mbah Harjo Kardi, berdasarkan kenyataan bahwa dia sibuk menerima kedatangan warga dari berbagai dusun yang bersilaturahim atau sungkem di hari yang fitri ini. Demikian pula kaum generasi mudanya juga tidak ketinggalan sungkem kepada Mbah Harjo. Di sini terlihat sebuah praktek dalam kehidupan nyata dari sebuah falsafah hidup masyarakat Samin yang telah melebur menjadi budaya mereka, yakni keseimbangan, harmonisasi, kesetaraan, dan keadilan.
Marilah kita simak bersama-sama pitutur dari tokoh sesepuh masyarakat Samin, Mbah Harjo Kardi, yang masih relevan untuk menatap peri kehidupan masyarakat saat ini. Lah iya, wong Jawa kuwi kok gak iso padha to, jak nglabuhi negarane padha gak gelem. Kok malah padha ngatok karo londo. Niku sambate buyut niku. Orang Jawa yang diajak untuk mengurus negaranya sendiri tidak mau, malah menjilat sama Belanda. Itu sambat buyut saya. Lajeng ngoten niku lajeng padha-padha niku rak nek Jawa lajeng tek basake sami-sami, lajeng tek tulis Samin kalih Raja Londo. Niku pertama niku. Podo-podo itu kan Jawa, kalau diterjemahkan sami-sami. Terus ditulis Samin sama Raja Belanda. Artinya Samin itu sama orang Jawanya, untuk mengurus negaranya tidak mau. Nek aren Samin niku jane nyebut padha Jawane jak ngukuhi negarane. Kok ora gelem lho, ngoten niku. Lah nek dibasake sami-sami. Sami Jawane kok wonten purun lajeng tulis Raja Londo Samin. Kalau diterjemahkan, sami-sami artinya sama-sama orang Jawa kok tidak mau mengurus negaranya. Kemudian ditulis Samin oleh Raja Belanda. Tahun 39 niku Aji Pameling buyut pun sedo niku. Paringke Mbah Surokidin. Lah niku lajeng muni ngeten, "Wis aku roh karmu, aja cilik ati. Musuhe Raja Londo aku dhewe." Tahun 1939, buyut meninggal dan berpesan kepada Mbah Surokidin. "Aku tahu kamu jangan kecil hati. Musuhnya Raja Belanda aku sendiri. Kowe balik ndang ngandhani anak putu nak kon nandur kapas karo cawe suyah sing akeh. Engko tanah Jawa nak gak tak gawe larang sandang larang pangan gak iso merdeka. Kamu kembali pulang, beritahu anak cucumu untuk menanam kapas dan membuat garam yang banyak. Tanah Jawa kalau tidak saya beri mahal sandang dan mahal pangan, tidak bisa merdeka." Niku. Nah, ajeng terus niku buyut perintah teng bapak kula Pak Srokar Kamidin tahun 40 mider-mider tengen anak putu. Lah niku kan nandur kapas sawise uyah sing akeh. Lalu buyut saya memerintah ayah saya, Bapak Surokarto Kamidin. Tahun 1940 berkeliling memberitahu anak cucu untuk menanam kapas dan membuat garam. Pun ngantos nderek mangan niku gembur-gemburang, sore rampok to. Niku mboten rasa. Dadine mangan godhong napa mawon aden uyah pun enak niku. Jangan sampai makan makanan dari hasil jarahan. Jadi makan sama sayur atau daun apa saja dicampur garam sudah enak. Lah Jepang dugi mriki tahun 42. Lah mriki pun saged menun, saged nganteh, nambah kain, mboten nganggo bagu niku. Kemudian bangsa Jepang datang tahun 1942. Kita sudah bisa menenun, nambal kain tidak pakai karung lagi. Terus melih-melih sing namen Mbah Surokidin. Aja ngantek nglakoni jrengki srai dawan kemaren riyo marang sepadha badane pedhel jumput corong bedhok aja nganti. Lakonana sing apik ki besok entuk gawe. Kemudian Mbah Surokidin mengingatkan lagi jangan sampai melakukan iri, dengki, jangan sampai semena-mena terhadap sesama. Lakukan yang baik-baik karena besok akan memperoleh balasan. Aja ngantek mirang sepadha beda sepadha. Nek cetha wengi lara aja nyetot wong. Rasane padha ae. Jangan membeda-bedakan antar sesama. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Rasanya sama-sama sakit. Nek tiyang niku saged rukun gotong royong, niku saged ngerti gadahane kiambak-kiambak ngoten to. Buta. Ya taren, aja kok terus jujuk ngemek. Kalau orang bisa gotong royong, kalau membutuhkan sesuatu, bilang. Jangan asal mengambil kepunyaan orang lain. Niku, lah mriku butuh mriki, butuh napa? Butuh jagung taren. Niku sak warke ngoten niku. Lah monggo sicok nek namine mboten taren namine nyolong. Kalau yang sana butuh, di sini ada. Kalau tidak bilang sama yang punya, itu mencuri namanya. Nek tiyang niku mulane pun netepi rasa rumangsa, jane negara rukun kok jane. Lah, dadi sing ngerehke nggih ayam, sing dikerehke nggih tentrem. Kalau orang bisa menghargai sesama, negara bisa rukun. Kalau yang mengarahkan tenang, yang diarahkan pasti tentram. Dadi ngomong sak ngomong aja waton ngomong,
ngomong sing nganggo waton. Ngoten niku. Dadi nek ngomong waton sakdereng ngomong pun tak pikir, ya ki bener apa luput. Lah nek sajake kleru ra mung detik dake to. Lah nek sajake kleru nek pun bener lah niku dake tuturi anak putu ngoten. Kalau bicara jangan asal bicara tetapi harus pakai tata krama. Jadi kalau mau bicara harus dipikir dulu benar atau salah. Kalau salah jangan diucapkan. Kalau benar harus ditularkan kepada anak cucu. Lah mulane lampane nggih niku sabar, troka, nrimo. Lho, nrimo niku nggih asal saithik nggih pun ngresula, kathah pun ngantos bunga, tiba sedeng ngoten mawon. Niku lampahane. Sabar, tawakal, menerima apa adanya. Kalau dapat sedikit, tidak menggerutu, dapat banyak, tidak serakah, biasa-biasa saja. Jadi harus mengerti bagiannya masing-masing. Itu ciri orang Samin. Jadi Samin ini sami-sami. Padha ngrasakno nggo pahit ya padha ngrasakno pahit, legi padha ngrasakno legi. Aja legi tak pangan dhewe pahit wis kono. Mboten. Dene padha-padha. Dadine iso lung tinulung lah. Samin itu artinya sama-sama. Sama-sama merasakan pahit, sama-sama merasakan manis. Jangan manis dirasakan sendiri dan pahit diberikan orang lain. Utang duit 100. Sesasi rong sasi ya balik 100 niku nulung. Utang beras sebathok. Lah mbok 3 sasi 4 sasi balik sebathok. Nek carane yang sampean ngoten niku. Dene padha-padha. Namanya lung tinulung. Jadi sama-sama itu artinya saling tolong-menolong. Hutang 100 selama 1 bulan, 2 bulan, dikembalikan juga 100. Itu menolong. Hutang beras semangkok selama 3-4 bulan, dikembalikan semangkok. Itu cara orang Samin. Jadi sama-sama tolong-menolong. Lah mriki enten mriku butuh nggih kenging. Lah mriku enten mriki butuh mriku. Dadi gilir gumanti kosok bali. Dene rasa rumangsa niku wau. Aja nyileh sedina kanggo 3 dina kanggo sesasi. Niku mboten pas niku. Niku waton ngomong niku. Di sini ada rezeki, di sana butuh, ya diberi. Kalau di sana butuh, di sini ada rezeki, ya dipinjami. Jadi bergiliran. Kalau pinjam 1 hari, ya dikembalikan 1 hari. Jangan pinjam 1 hari, pengembaliannya 3-1 bulan. Tidak boleh asal bicara atau bohong. Muga nyileh lho, nek nyileh mesti balekno. Lah nek utang nyaur, lah nek njaluk salegane ngoten no. Kanggo tiyang sampeyan niku ngoten niku. Kalau pinjam pasti mengembalikan. Kalau hutang pasti menyaur. Kalau minta ya seikhlasnya. Itu ciri orang Samin. Nah, kados pemerintah kaya Bojonegoro niku. Kula rewang ndedonga wilayah Bojonegoro iso tentrem aman no. Lho, niku asal kon ndedonga.